Hari ini kita lanjut untuk materi analisis fundamental saham kita ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Price to Earning Ratio atau PER. Price to Earning Ratio atau PER ini merupakan indikator krusial dalam mempelajari analisis fundamental saham. PER ini menunjukkan keuntungan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan jika dibandingkan dengan harga sahamnya. Oleh karena itu, PER menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih per saham. Pada umumnya, PER dengan angka tinggi diartikan bahwa saham tersebut tengah mengalami pertumbuhan dan sedang banyak dilirik oleh banyak sekali investor. Dan ngomong-ngomong, kita memang menghitung PER ini untuk setiap saham secara terpisah ya. Tapi nilai PER dari satu saham saja ini biasanya kurang objektif untuk dimanfaatkan dalam mengambilkan keputusan. Investor yang sudah berpengalaman umumnya membandingkan price to earning ratio dari beberapa saham dari perusahaan yang berbeda dalam satu industri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui saham mana yang paling murah dalam bidangnya, dalam sektornya. Dan sekali lagi, fungsi PER atau price to earning ratio ini adalah untuk mengetahui saham mana yang paling murah di bidangnya. Jadi gimana? Jadi sebaiknya hanya membandingkan PER antara saham-saham yang bergerak di dalam sektor atau subsektor yang sama saja. Jadi silahkan dibandingkan saham perbankan ini dengan perbankan juga. Bukan saham perbankan kok dibandingkan dengan saham batubara gitu ya, kurang cocok. Ada sektor-sektor tertentu yang cenderung lebih mahal dibandingkan sektor yang lain ketika sedang booming terutama. Contohnya misal dari saham sektor tambang yang tergolong bersifat siklikal atau ada siklusnya. Pada masa commodity super cycle seperti yang terjadi pada 2021 yang lalu, semua saham tambang itu rata-rata memiliki nilai PER yang fantastis. Ketika keluar dari masa boomingnya, kemudian saham-saham itu ternyata melempem ya secara serentak. Peningkatan dan penurunan PER dalam kasus seperti ini tidak berkaitan dengan pendapatan perusahaan, melainkan apa? Melainkan dia lebih dipengaruhi oleh kondisi sektoral saja. Inilah pentingnya membandingkan saham-saham ini dalam satu sektor saja. Nah, price to earning ratio ini menghitung fair value dari suatu saham. Dengan demikian, kita ini mungkin secara sepintas akan menganggap bahwa nilai PER ini semakin tinggi maka semakin mahal, sedangkan nilai PER semakin rendah semakin murah. Akan tetapi, sebenarnya kenyataannya itu tidak sesederhana itu. Price to earning ratio yang bagus semestinya, seharusnya itu tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. Penjelasannya kira-kira seperti ini. Jadi nilai PER yang ideal untuk saham undervalue itu berada di bawah 15. Value investor itu suka mengoleksi saham-saham dengan PER itu di bawah 15. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena PER ini yang lebih dari 15 itu berarti sudah terlalu mahal. Walaupun ini sudah dianggap terlalu mahal ya, tapi sebenarnya investor dan trader ini bisa tetap menggunakan strategi lain untuk tetap dapat mengoleksi saham dengan nilai PER ini yang sudah di atas 15 ini. Tetapi tentunya harus juga menggunakan analisis yang lebih lanjut. Dan untuk catatan, di sisi lain, nilai PER di bawah 7 ya, ini harus diwaspadai. Kita memang mencari nilai PER itu di bawah 15 ya, tapi kalau sudah di bawah 7, ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena saham berharga murah itu bisa jadi ada dua hal. Yang pertama adalah dia karena undervalue atau layak dibeli, tetapi ada juga yang memang dia murahan, ya, tidak layak untuk dibeli. Untuk memastikan bahwa saham itu layak dibeli, maka silahkan periksa fundamental perusahaan dan sektor saham tersebut. Beberapa hal yang wajib diperiksa antara lain barangkali cash flow, rasio laba, rasio utang, dan perkembangan situasi terkini di sektor tersebut, sektor di mana perusahaan itu berada. Perhatikan juga, jika nilai PER ini sampai negatif atau di bawah 0, ini wajib dihindari. Kenapa? PER negatif ini menandakan bahwa perusahaan ini rugi. Ya, saham dengan PER negatif selama beberapa tahun berturut-turut seperti itu, maka biasanya dia merupakan saham yang kurang bagus. Nah, sebelum kita akhiri materi pada kesempatan kali ini, ada catatan yang perlu kita garis bawahi barangkali, yaitu bahwa price to earning ratio ini sebaiknya tetap dilengkapi dengan analisis fundamental yang lainnya, ya, yang menyeluruh seperti itu. Jadi, nilai PER ini tidak mencakupi segala aspek yang diperlukan untuk mengetahui baik buruknya suatu saham. Sehingga apa? Sehingga kita juga perlu memeriksa rasio-rasio keuangan lain, serta kondisi sektor atau kondisi pasar secara umum.
Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.